Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati pengurus Masjid An-Nahdlatul beserta jajarannya, yang saya hormati bapak-bapak yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan diskusi kita atau kajian kita, mari kita ucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beristiqomah untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan diskusi atau ta'lim. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya sampai kepada umatnya, dan termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Walaupun kita belum mampu melaksanakan dengan secara totalitas seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam ucapan atau perilaku, tetapi kita masih mengharapkan semoga kita bisa mendapatkan syafaatul ummah di yaumul jazaa kelak dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa mengisi kembali, melanjutkan sesuai yang biasa kita laksanakan di masjid kita ini, yaitu yang setiap paginya selalu diisi dengan diskusi atau ta'lim, yang mana di dalam setiap pagi ini berbeda-beda materi yang disampaikan oleh guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita. Dan kebetulan saya yaitu membahas salah satu kitab yang dinamakan Sulamut Taufik, di mana dalam pembahasan sebelumnya ini berapa minggu yang lalu saya juga tidak bisa ngisi dan diisi oleh Pak Anto. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah bisa kita lanjutkan kembali
Sebelum saya lanjutkan, alangkah kita baiknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama barangkali di antara jamaah yang hadir pada pagi hari ini ataupun yang tidak bisa hadir sedang mendapatkan ujian sakit baik zahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala diangkat penyakitnya. Barangkali di antara jamaah yang hadir di pagi hari ini ataupun yang tidak bisa hadir di pagi ini, yang sedang mendapatkan kesulitan, ujian, kesusahan daripada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya memberikan solusi, memberikan jalan keluar daripada kesulitan tersebut. Seandainya ada di keluarga kita atau sahabat kita, terutama yang hadir pada pagi hari ini, yang mempunyai hutang piutang kepada seseorang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan hutangnya tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih-lebih barangkali di antara jamaah kita yang biasa hadir mengikuti kajian kita, berjamaah kita di masjid yang mulia ini, yang telah mendahului kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin keluarga kita, diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahannya, juga Allah tempatkan di tempat yang layak di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjutkan dengan kajian yang dimana pada sebelumnya kita masih membahas tentang sesuatu hal yang bisa menggugurkan atau membatalkan keimanan seseorang yang telah ada di dalam hatinya masing-masing. Di mana di dalam pembahasan sebelumnya ada beberapa hal yang bisa membatalkan tentang keimanan dan keislaman seseorang, yaitu yang dinamakan murtad. Murtad ini yaitu keluarnya seseorang dari sifat atau sifat yang telah dimilikinya, yaitu seorang muslim atau seorang mukmin. Di dalam pembagian murtad ini yaitu terbagi beberapa bagian kemarin. Yang tidak kemarin di dalam kitab ini, di dalam kitab Sulamul Taufik terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah dinamakan murtad i'tiqadi. Murtad yang ada atau termasuk murtad dengan keyakinan atau dalam hati. Itu kemarin kita telah bahas apa-apa saja yang termasuk murtad i'tiqadi. Masuk ke bagian kedua, insya Allah yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Sebetulnya kalau dilihat yang termasuk murtad yang kedua ini tidak terlalu banyak sebetulnya musonif atau pengarang ini kitab mencontohkannya. Beda dengan murtad i'tiqadi atau nanti di dalam murtad bagian ketiga, murtad lisan atau ucapan, murtad qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu tsani, dan bagian yang kedua dari bagian murtad eta al afwalu, yaitu murtad pekerjaan.
Seperti apa contohnya? Kasujudi lisonami, seperti sujud terhadap berhala. Au syamsi, atau seperti sujud terhadap matahari. Au makhlukin akhar, atau seperti seseorang sujud terhadap makhluk yang lain. Sudah segitu doang untuk pembahasan yang dinamakan murtad af'al, murtad pekerjaan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita lihat untuk masa sekarang, untuk termasuk kategori murtad af'al ini agak susah, agak jarang kayaknya. Karena alhamdulillah pemahaman seorang muslim itu sudah meningkat. Beda zaman-zaman sebelumnya, zaman-zaman orang tua kita dulu. Ya saya menyaksikan sendiri, termasuk orang tua saya sendiri. Jadi masih ada hal-hal yang beliau lakukan, sebetulnya hal-hal itu menurut ilmu atau di ajaran agama Islam tidak diajarkan. Tapi karena turun-temurunnya dari orang tuanya, dari kakek, dari nenek, itu sekitar tahun saya mulai keluar sekolah tahun 91, itu orang tua itu masih melakukan ritual-ritual seperti misalnya kalau mau menanam padi itu Pak, di sawah itu sebelum nanam padi dia ngambil pohon apa namanya itu, ditanam di tengah-tengah sawah pakai bambu segi 4 kan kiri Pak, lalu disiapkan di situ menyan itu. Nah ini ritual-ritual istilahnya sonam atau berhala-berhala zaman now gitu. Secara tidak langsung tidak, cuman ada itu yang dikategorikan sama, seolah-olah mempunyai dorro wa naf'a. Itu masalahnya, meyakini bahwa benda itu memberikan madorot dan bisa memberikan manfaat. Itu aja sebetulnya. Dia yakini bahwa benda itu bisa memberikan madorot dan bisa memberikan kemanfaatan. Sehingga kalau tidak dilakukan seperti hal-hal yang tadi itu, bisa jadi nanti panennya, nanam padinya gak beres gitu, ada hasilnya, ada lancar. Itu keyakinan. Sehingga dengan ada ritual seperti itu nanti tanam padinya bisa bagus, bisa menghasilkan panen yang menguntungkan. Itu keyakinan seperti itu. Mungkin di antara kita, teman-teman kita masih ada yang punya keyakinan seperti itu. Tapi secara langsung dia bersujud terhadap itu tidak. Saya yakin insya Allah tidak. Ya mungkin ada beberapa lah yang kalau dulu masih banyak bukan yang melakukan. Kalau kita mau nanam padi di namanya ngebun di di daratan nanam padi itu ngahuma namanya itu sama. Ataupun mau berpanen dilakukan ritual-ritual seperti itu adalah kemusyrikan, bisa terjerumus dalam kemurtadan, bisa mengeluarkan identitas keislaman dan keimanannya. Kasujudu lisonam, ya dulu mungkin terjadi mulai zaman Nabi Nuh, dia kan orang yang pertama kaum Nabi Nuh yang menyembah berhala. Bahkan ada kan nama berhala itu banyak gitu kan. Nah, nama berhala terutama yang waktu diberantas oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebetulnya yang pertama ada berhala yang
disembah itu dari mulai zaman Nabi Nuh. Ini mungkin bisa dijelaskan nanti oleh yang biasa membahas tentang sirah nabawiyah. Nanti ini bagiannya itu tentang membahas tentang sejarah, bagaimana asal muasalnya adanya ini berhala ini. Saya lebih fokus ke tentang hukum, bahwa ketika seseorang meyakini atau menyembah berhala itu termasuk adalah murtad af'al, bukan murtad i'tiqadi. Sama statusnya, keluar daripada keislaman. Batal keislamannya apabila seseorang bersujud terhadap berhala. Kalau dulu mungkin berhala dibikin dari batu, dari tanah yang keras itu diukir, atau dari kayu misalnya, apapun bendanya menyerupai berhala, lalu dia sujud dan meyakini bahwa berhala itu memberikan, bisa menolak madorot dan bisa memberikan manfaat, maka itu termasuk kategori murtad af'al. Bagaimana kalau kita atau seorang muslim masuk ke tempat ibadahnya di luar agama kita misalnya, itu termasuk murtad apa tidak? Nah, di sini para ulama berikhtilaf. Misalnya, dengan mohon maaf, masuk ke gereja misalnya. Ini ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah itu bagian haram hukumnya, atau mubah, atau makruh? Di antaranya Imam Syafi'i menjelaskan, ketika seseorang masuk ke rumah ibadah atau ke tempat ibadah, katakanlah gereja misalnya, atau tempat ritual ibadah selain muslim, itu membagi dua itu sampai itu. Ada yang dinamakan haram apabila dia masuk bighairi idni sahibi, dia masuk tanpa seizin pemilik yang punya tempat ibadah tersebut dan tidak ada kepentingan di situ. Tetapi kalau dalam pendapat yang kedua, kalau dia mendapatkan izin, diperbolehkan untuk masuk dan memang di situ tidak ada kepentingan apa-apa, karena hanya sebatas ingin tahu misalnya, dan tidak ada ritual, ada apa-apa di situ, tuh Imam Syafi'i memperbolehkan. Ada juga Imam Hanafi yang beliau memberikan bahwa di situ makruh. Imam Hambali juga memberikan pendapat di situ memperbolehkan juga. Gitu. Yang berpendapat sampai haram adalah pendapat madzhab Syafi'iyah, dan itu terbagi dua. Haram apabila tidak ada izin dari pemilik rumah ibadah tersebut. Tetapi itu pun dengan catatan tidak ada ritual-ritual ibadah dan tidak menyaksikan ritual ibadah. Apalagi ikut misalnya memberikan selamat, tidak boleh. Hanya sebatas masuk saja misalnya. Itulah bedanya Pak. Kualitas keimanan keislaman kita beda sama orang non muslim masuk ke masjid misalnya, dia itu artinya tidak jadi Islam gara-gara masuk ke masjid. Tetapi kadangkala kalau muslim masuk ke tempat ibadah di luar tempat ibadah muslim bisa jadi kafir, yang dinamakan murtad itu. Itulah hebatnya, luar biasanya keimanan yang kita miliki. Jadi jangan dianggap sepele keimanan yang telah ada di dalam diri kita masing-masing. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang kita harus jaga, baik dari segi keyakinan maupun dari segi perbuatan. Jangan sampai batal, hilang keimanan yang tidak kita telah miliki, yang sudah kita dapati gara-gara ada keyakinan, ada perbuatan yang keluar daripada koridor-koridor keislaman yang telah ada aturannya di dalam agama Islam. Kita harus menjaganya itu. Maka iman ini adalah salah satu modal, sehingga di dalam satu
Di dalam surah Al-Asr, di antara orang yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman. Wal asri innal insana lafi khusr illa lazina amanu. Nah ini iman yang menjadikan pokok, yang dijadikan modal agar kita bisa mendapatkan kemuliaan, bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan keuntungan kelak baik di dunia maupun di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya amal perbuatan kita selama ini yang kita lakukan? Kalau seandainya ketika kita menghadap Allah, iman kita nauzubillah lepas daripada hati kita. Karena yang kita inginkan adalah dari mulai kita beribadah balik akil balik sampai akhir ayat kita, iman kita itu ada di dalam hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan yang bernilai ibadah itu bisa kita petik hasilnya kelak. Kalau tidak ada, lepas keimanannya, hilang semuanya itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya, au makhlukin akhar, atau dia itu bersujud terhadap makhluk yang lain. Nah ini yang berbahaya sebetulnya nih. Ini bisa terjadi kadal fakro wakod ayakuna kufron. Terkadang kefakiran ini bisa menjerumuskan seseorang terhadap kekafiran, kekufuran. Di antaranya biasanya nih, kalau seorang bawahan terhadap atasan, ini biasanya terjadi nih. Jadi dia mengagungkan terlebih-lebih, misal berlebih-lebihan, sampai dia kadang-kadang saya heran itu kan Pak. Kalau lihat tayangan-tayangan itu kan sekarang marak itu Pak, memberikan kejutan-kejutan terhadap seseorang, memberikan sesuatu hadiah, sehingga yang diberikan hadiah itu merasa bersyukur sampai dia sujud-sujud. Itu luar biasa Pak. Nih mudah-mudahan jangan sampai ini bisa terjadi dengan seperti ini nih. Au sujudin li makhlukin akhar. Dia itu mendewakan dia itu. Saking dia berterima kasihnya dari sujud. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Jadi saking dia merasa bersyukurnya karena dia diberikan sesuatu oleh seseorang, sampai-sampai dia lupa. Jadi melakukan sesuatu hal sebetulnya itu dilarang, tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi sampai dia mempunyai keyakinan sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama perlakuan. Sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang lebih berbahaya sebetulnya ini poin ketiga. Au makhlukin akhar, ini sujud terhadap makhluk yang lain. Cara kita memberikan penghormatan yang berlebihan. Ini bisa terjadi dengan termasuknya murtad af'al sebetulnya gitu kan. Sebentar ya. Illa lidarurat. Bagaimana kalau seorang makhluk sujud terhadap makhluk yang lain dikarenakan madorot misalnya. Seperti apa? Contohnya adalah seperti seseorang yang sedang, kalau dulu kan terjadi perang antara muslim dan kafir misalnya. Lalu dia ditawan, dia kena ketangkap, lalu dia ditahan di musuhnya dia yang muslim itu, lalu dia diajak untuk misalnya bersujud, saking dia mohonnya gitu kan untuk menyelamatkan itunya, itu lidarurah Pak, untuk menyelamatkan nyawa. Sebetulnya kalau kata di sini ila lidarurah itu seperti itu.
Jadi masih diperbolehkan, itu tidak pala kufron kan, tidak kufur, tidak murtad maksudnya, tidak termasuk kata murtad gitu. Keluar dari bahasa sujud adalah ruku. Kalau di sholat kan ada ruku. Kalau di sini bahasanya itu wa kharaja bil sujudi ar-ruku'u, yaitu yang dinamakan ruku. Ruku itu mungkukin itu. Bukan. Kalau sujud kan kita menundukkan kepala gitu kan, seperti kita sujud halnya. Fa in qasada ta'dim li makhluqin bi ruku'i ka ta'dimillahi, maka kalau rukunya tersebut hanya sebatas mengagungkan makhluk yang lain, tapi tidak seperti mengagungkannya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak termasuk kufur. Tetapi kalau dia punya keyakinan, biar dengan rukunya itu dia seolah-olah disamakan dengan mengagungkannya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia ruku dan berarti bukan sujud, itu sudah termasuk murtad af'al juga. Keluar daripada kecap sujud al-inhina. Al-hina itu memungkukkan kepala, tidak sujud, cuma gitu doang. Kan biasa itu kan ya, itu adat gitu kan, tanda memberikan kehormatan. Nah, hal seperti itu juga itu tidak termasuk kategori murtad af'al. Itu yang sangat fatal adalah apabila kita bersujud terhadap makhluk dengan mempunyai keyakinan seolah-olah seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu termasuk kategori murtad af'al. Jadi untuk pembahasan bagian murtad yang kedua ini tidak terlalu banyak untuk memberikan contoh musonif di dalam kitab ini. Mungkin hanya sebatas pokok-pokoknya. Mungkin banyak berhala jamano, atau mungkin jangan kita berlebih-lebihan untuk mengagungkan teman kita, sahabat kita, walaupun teman kita itu mungkin sangat membantu, sangat kita sederhana saja. Ahsin ila muhsin gitu. Kalau seseorang membuat baik kepada kita, kita pun berbuat baik kepada mereka, tapi bukan berarti kita menyamakan, mengkultuskan, apalagi itu tidak diperbolehkan di dalam agama secara berlebihan sampai kita sujud misalnya berterima kasih kepada seseorang yang telah menolong kita, atau kita berterima kasih kepada seseorang yang telah memberikan jabatan kepada kita, atau kita berterima kasih kepada seseorang yang telah memberikan pekerjaan kepada kita, sampai itu perlakuannya keluar daripada koridor keislaman, ternyata termasuk kategori misalnya murtad af'al. Maka kita diperlukan untuk selalu kita menambah wawasan kita agar kita lebih bisa menjaga ibadah kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang kita ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita agungkan selain daripada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita muliakan semulia-mulianya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kitab tauhid kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada siapapun atau siapapun yang memberikan kepada kita, itu hakikatnya adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ditolong sama si B,
secara adat boleh kita berterima kasih, tapi hakikatnya adalah itu pertolongan Allah yang melalui tangan si A. Itu sebetulnya. Maka yang kita ucapkan rasa syukur secara dohiriyah, kita memberikan terima kasih kepada orang tersebut, tetapi hakikatnya hati kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibenarkan di dalam agama Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk sementara pembahasan bagian murtad yang kedua, yaitu murtad af'al, karena yang saya sampaikan tadi ini terlalu panjang untuk pembahasannya, mungkin saya dicukupkan sekian. Tapi sebelum kita tutup, barangkali ada koreksi atau penambahan, atau mungkin ada hal-hal yang lain mau didiskusikan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita kalau kita lihat orang tua kita, nenek moyang kita, nenek lah, misalnya di sawah di daerah, mereka sebelum panen itu suka membuat tempat yang isinya ada telur, ada apa segala macam lah gitu. Nah itu apakah itu mungkin kelihatannya seperti adat atau budaya ya, mungkin ya budaya. Jadi kita ingin membedakan antara ritual agama dengan budaya yang mereka bisa laksanakan, karena mungkin budaya itu juga mungkin bukan dari itu dari turun menurun, yang mungkin tadinya dari Hindu, sepertinya. Yang pertama sih, kemudian kedua tadi tentang penghormatan kepada seseorang yang kita jangan sampai dikultuskan. Nah bagaimana kalau kita misalnya kalau kita lihat santri-santri gitu kan, mencium misalnya kiainya apa sampai cium tangan beberapa kali apa semuanya dan sebagainya, itu apakah termasuk mengkultuskan atau tidak? Atau yang ketiga masalah ini kita bukan menuhankan, tapi ada sesuatu kalau misalnya kita nggak punya, sepertinya bagaimana gitu, itu uang gitu kan. Uang itu kan kalau kita lagi pergi nggak punya uang, tiba-tiba nggak punya uang tuh sepertinya kehilangan, bagaimana kehilangan apa gitu. Tapi kita nggak boleh menuhankan uang itu, tapi uang itu seolah-olah seperti sesuatu yang harus kita pegang. Kira-kira gitu Pak. Untuk yang pertama begini Pak, hal-hal seperti tadi budaya itu kan, namanya budaya tuh. Iya. Nah itu sebetulnya kalau hanya sebatas budaya, sebetulnya tidak, yang dipermasalahkan ada keyakinan. Tapi saya yakin Pak, dengan melakukan hal seperti itu tidak mungkin kalau tidak ada tujuan atau punya keyakinan. Itu yang sebetulnya yang berbahaya itu kan. Maka di dalam kita membakar menyan itu kan ulama itu beberapa gitu pendapat. Ada yang sampai menimbulkan haram, bahkan ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Yang haram itu adalah apabila kita membakar menyan, misalnya seperti tadi misalnya, itu kan intinya memberikan wangi-wangian itu. Dengan ada membakar menyan itu bisa memberikan dia misalnya menolak madorot dan bisa memberikan manfaat. Nah itu sebetulnya yang berbahaya, yang bisa terjumus dengan haram atau timbul kepada yang dinamakan murtad itu sebetulnya. Kalau hanya cuma sebatas misalnya budaya saja, misalnya tidak ada keyakinan misalnya dengan ritual-ritual tersebut, tidak ada masalah. Tapi saya yakin itu ada tujuan, ada keyakinan. Kalau coba aja tanya, apa Pak misalnya bakar-bakar biar nanti begini-begini atau biar nanti tidak begini-begini misalnya. Orang tua saya jawabnya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah gitu kan, dengan berjalannya waktu, dengan teknologi yang ini, bukan ini satu kampung sudah nggak ada sekarang dengan sendirinya gitu. Tidak sendiri. Kalau langsung kita, saya sebagai orang tua, saya dulu nggak bisa melarang, walaupun saya sedikit-sedikit sudah tahu gitu bahwa itu udah melenceng daripada aturan tauhid. Tapi dengan sendirinya kita tanya, pernah saya nanya kepada orang saya. Saya tanya, itu jawabannya itu di samping dia adalah turun temurunnya dari nenek, gitu kan? Dari bapaknya, dari kakeknya,
Dan ada keyakinan Pak bahwa dengan adanya itu mau bisa menolak madorot dan bisa memberikan manfaat. Ada itu Pak. Tapi kalau ditanya apakah itu misal boleh tidak, tergantung keyakinannya. Kalau dia tidak punya keyakinan apa-apa ya nggak apa-apa gitu kan. Dia bakar. Tapi iya, kan yang penting niatnya itu kan di dalam hati punya apa dia. Tapi ritual-ritual itu adalah kalau karena sudah walaupun budaya atau adat itu sebetulnya adat yang bertentangan dengan syariat keislaman. Itu saja, itu kan. Nah, yang kedua itu apa tadi ya? Tentang kita santri ya santri. Nah, kalau untuk cium tangan itu kata dimi kan. Nah, itu artinya dia mengagungkan, memberikan penghormatan dengan keilmuannya. Maka saya bilang yang membedakan di dalam hati itu jangan sampai walaupun dia murid terhadap gurunya, misalnya sewajarnya, apalagi sampai sujud-sujud sama aja Pak, baik santri atau luar santri kalau memperlakukannya misalnya dan punya keyakinan di dalam hatinya misalnya dan berlebihan, itulah yang berbahaya. Bukan hanya untuk santri saja atau di luar santri saja, siapapun gitu kan. Jadi memberikan penghormatan itu ada aturan-aturannya, jangan berlebihan. Itu saja. Jangan mempunyai keyakinan mengagungkan makhluk sama seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata dimilah bahasanya gitu. Tapi saya yakin walaupun dia ini tidak punya keyakinan seperti dia mengagungkan gurunya, tidak sama seperti dia mengagungkan Khaliknya atau penciptanya, itu kan insyaallah itu kan ada koridor-koridornya. Tapi kalau udah sujud misalnya kan, Anda pas sering lihat saya itu di TV itu, dia dikasih uang kaget misalnya, udah sujud gitu. Hati-hati itu Pak. Nah, itu mungkin ya yang masih bisa termasuk kategori itu sangat berterima kasih. Dia itu diberikan uang kaget itu kan, dia sujud sampai pada kakinya sampai dia luar biasa gitu. Nah itu maka ada kalimat kadal fakro wakod ayakuna kufron itu di situ Pak. Karena kepakiran itu bisa menjerumuskan dengan kita memberikan rasa terima kasih, masa ditolong misalnya, sampai apa yang kita lakukan itu ternyata keluar daripada koridor-koridor keislaman. Ya, al-sungkem lain lagi. Sungkem ini. Yang ketiga adalah uang ya Pak. Ya kita kan artinya apapun bentuknya, kayak kalau kita udah menuhankannya, ya bukan hanya uang gitu kan Pak. Iya, bukan hanya uang kan. Kalau punya keyakinan misalnya, kita misalnya kan itu secara dohiriyah, secara adat. Tapi secara batinnya saya bilang kan sudah disampaikan dari awal, jangan sampai hati ini misalnya. Maka wa ma yatawakkal 'alallah bahwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan. Uang itu hanya adalah asbab sebetulnya itu kan, asbab. Sama seperti makan kita. Makan itu hanya adalah asbab yang memberikan rasa kenyang. Betul Pak ya? Yang memberikan rasa secara adat kalau kita makan pasti kenyang, tapi ada yang makan tidak kenyang gitu kan. Secara adat kalau tidak makan pasti kita lapar, ada juga yang tidak makan tidak lapar, ada yang kuat puasa 3 hari 3 malam nggak makan. Itu hanya sebatas adat. Tapi kalau sudah keyakinan, wah nih kalau saya nggak makan ini mati saya, itu adat Pak, nggak apa-apa. Tapi hati kita ini Pak, hati kita ini harus bedakan hati dan adat itulah Pak, apa namanya. Kalau adat kita kan kemarin saya jelaskan, ma yatasilu baina sabab wal musabab atau ma la yatasilu baina sabab wal musabab. Setiap ada yang dimakan pasti perut kita kenyang, gitu kan. Kalau tidak ada yang dimakan pasti kita lapar secara adat. Tapi hakikatnya yang memberikan rasa lapar dan memberikan rasa kenyang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita berusaha pasti kita kaya. Tapi banyak yang berusaha, yang buka usaha tidak kaya-kaya. Karena kenyataan yang memberi kekayaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setiap orang sekolah pasti pintar, tapi banyak orang yang di sekolah nggak pintar-pintar. Benar nggak Pak? Jadi hakikatnya yang memberikan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan menyesal kalau kita mensekolahkan anak, memesantrenkan anak, memondokkan anak. Kalau misalnya, nyesal gua sekolahin kamu, jangan nyesal. Itu hanya perintah kita. Yang memberikan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya itu Allah udah menakdirkan seperti itu. Yang penting kita berusaha. Tidak ada. Kita nanam padi, kita pupuk. Kalau kita meyakini adalah dengan tumbuhnya padi bisa dengan pupuk itu kan udah termasuk kategori ini kemarin kan. Nah, hakikatnya yang memberikan padi bagus itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak padi yang dipupuk gak jadi. Itu secara adat kita harus seperti itu. Tidak boleh juga kita mengingkari adat misalnya. Emang ada seperti itu, secara lisan kita ucapkan seperti itu, secara hati kita tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seseorang memberikan kepada kita berterima kasih kepada orang tersebut, tetapi hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya orang tersebut bisa mengasihi kepada kita, bisa mengasihi jabatan, bisa mengasihi misalnya materi, itu hakikatnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak bisa memperlakukan orang tersebut melebihi memperlakukannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu dia bisa bergerak, hatinya bisa mengulurkan tangannya kebaikan kepada seseorang, itu adalah atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gunanya ilmu ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atur hati kita dengan ilmu tauhid, atur ritual ibadah dohiriyah kita dengan ilmu fikih. Yang kemarin saya sampaikan pada Sabtu yang lalu, itulah insya Allah kita akan bisa mempersembahkan amal yang terbaik kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti doanya atau doa spesial yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap Mu'adz bin Jabal. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebetulnya. Jadi kalau kita paham tentang ilmu itu, paham tentang ilmu ini adalah salah satu sarana ibadah. Ini ijabah doa Allah, doa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Sebetulnya baik kita sadar ataupun tidak, dengan adanya kita duduk di majelis ini adalah jawaban doa kita ini. Kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, misalnya, berilah pertolongan kepadaku agar aku ini bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Nah, inilah jawabannya. Lalu Allah berikan jalan kita, hidayah kita untuk bisa selalu duduk di majelis taklim. Karena hanya dengan cara itulah kita akan bisa memperbaiki amal ibadah kita dengan ilmu yang kita dapati di majelis taklim ini. Itu jawaban doa. Itu kalau kita sampai ke sana. Jadi kita berdoa, ya Allah, berikan rasa syukur kita. Ya Allah, berikanlah kita kemampuan untuk bisa memberikan amal yang terbaik. Tidak mungkin kita bisa memberikan amal yang terbaik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak didukung dengan ilmu. Itu perlu ilmu. Bagaimana ilmu untuk meluruskan hati, bagaimana ilmu untuk memperbaiki ritual ibadah secara dohiriyah dengan diaturnya ilmu fikih. Mungkin itu Pak ya. Barangkali ada yang menambahkan Pak. Sudah Pak ya? Sudah masuk Pak? Boleh. Tadi kan Profesor jelaskan mengenai kalau ada lain agama masuk ke tempat ibadah. Jadi dulu saya pernah lagi kecil itu diundang acara pernikahan orang Muslim Pak. Iya. Nanti itu memang nggak ada ritual apa-apa. Iya. Melihat orang kayak kita ijab kabul lah gitu. Ya kan nggak ngerti itu. Terus
bagaimana posisinya seperti itu kan kalau secara ini kan kita toleransi lah sama dia kan gitu. Terus kebelakangan ada yang kayak atas nama toleransi ini yang sedikit mencampuri ritualnya orang itu gitu, ritualnya orang itu. Jadi kayak seperti gini, ada sholawatan di gereja gitu misalnya. Kita ngikut sholawat gitu. Nah itu Pak, jadi saya bilang kadang-kadang toleransi kebablasan juga kayak gitu. Kan toleransinya istilah sholawat di gereja lagi. Nah itu Pak lah istilahnya, makanya kita perlu ilmu ya Pak ya. Kalau dulu nggak apa-apa lah, itu zaman jahiliyah. Kalau patah zaman jahiliyah itu kan, kalau misalnya lampu-lampu itu kan masa-masa jahiliyah gitu kan, istilahnya gitu. Kalau kita udah tahu, paling tidak, kalau tidak ada keperluan yang sangat-sangat mendasar misalnya, sebetulnya sih kalau dikembalikan kepada hukum, ya tadi ulama itu berpendapat berbeda-beda, termasuk ulama Hanafi, Hambali, Maliki, dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat dua pendapat. Kalau dia masuk ada izin yang punya, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada izin, haram hukumnya masuk gitu kan. Dan tidak ada keperluan apa-apa di situ misalnya. Ya kalau ada keperluan misalnya ada tujuan, haram juga. Misalnya tujuan seperti tadi misalnya. Saking toleransinya, toleransi kan bahasa kita. Kalau akidah kan nggak bisa ditoleransi Pak. Dalam akidah itu nggak ada toleransi itu kan. Itu yang membahayakannya Pak. Ya kalau pejabat-pejabat datang ke situ, ya memang ada kepentingan negara itu kan. Bukan untuk beribadah dia ke situ, tapi untuk menyampaikan kepentingan negara. Itu kan. Itu kalau kita nggak ada keperluan apa-apa lalu itu ke situ misalnya, ya ibarat kata kalau kitanya pingin waro misalnya, lebih menjaga kehati-hatian, kalau nggak ngapain juga sih masuk itu. Ada cara memberikan penghormatan yang lebih baik daripada kita misalnya ragu, misalnya gimana cara penolakan yang terbaik kepada teman-teman kita. Sama aja kita toleransi kan, gak mungkin teman juga kita maksa itu kan. Daripada itu kan, misalnya oh boleh lah dia ngadain acara di tempat itu, misalnya ada ritual-ritual yang menurut keyakinan kita itu, kita boleh ketemu mereka teman kita ini, tapi jangan di tempat itu kan ada cara yang lain. Yang penting bisa menyampaikan misalnya bagaimana rasa pertemanan kita dengan penyampaian yang baik. Jangan di tempat yang memang di situ diikhtilafkan gitu kan, ulama berpendapat. Bagaimana kita bisa lari untuk itu? Ada cara yang lain agar perhubungan sahabatan kita bertetap jalan dengan baik dan kita bisa menjaga akidah kita. Itu kan banyak cara sebetulnya gitu kan. Kalau tahu bahwa di situ misalnya kayak tadi ada ritual, apalagi kita ikut nyanyi-nyanyi di dalam misalnya. Nah itu yang tidak boleh gitu kan. Itu mungkin Pak. Orang yang melakukan itu tuh apa ya? Kayak sholawatan di. Nah itu kan dikembalikan ke diri kita. Tapi kalau ya saya bilang kan itu toleransi kebablasan. Apakah tidak ada masjid lain yang masih layak untuk dijadikan sholawat? Ya udah pasti Pak. Iya, udah pasti. Itu kan pernah terjadi kan, ada beberapa insiden apa kejadian seperti itu. Dan ulama berbeda-beda pendapat. Termasuk Abdul Somad, dia bersikeras haram kan. Abdul Somad itu berpendapat haram itu tentang itu. Beliau itu masuk ke gereja itu, beliau berpendapat haram itu. Abdul Somad itu. Apalagi kalau ada ritual-ritual. Ya bagi kita semua mudah-mudahan lah Allah jaga lisan kita, Allah jaga perbuatan kita, Allah jaga keyakinan kita, agar ucapan, perilaku, dan keyakinan kita tetap lurus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga modal keimanan inilah, modal keislaman inilah yang akan bisa menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin dari awal sampai akhir banyak yang disampaikan, banyak kekeliruan, itu daripada kebodohan saya pribadi. Kepada jamaah saya minta maaf, kepada Allah saya beristighfar. Kalau memang ada manfaatnya, terutama untuk saya pribadi atau buat jamaah semuanya, semoga kita bisa mengamalkannya. Dan terlebih-lebih kita hanya bisa berdoa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dibimbing dengan hidayah dan inayahnya,
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri samsika abada. Allah selalu memberikan cahaya kepada hati kita semua dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, seperti kan Allah memberikan cahaya kepada bumi ini dengan matahari yang sangat terang benderang, sehingga kita selalu lurus keyakinan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.